Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan materi pertumbuhan dan perkembangan tanaman mangga dengan nama latin Mangifera indica sebagai pemenuhan tugas proyek mata kuliah struktur dan fungsi tumbuhan yang diampu oleh Bu Nur Yunita Dewanari. Sebelum ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nur Alifah Kusmanitias dan dua rekan saya, Winda Patrisyawati dan Muhammad Syafiq Ma'arif. Taksonomi tanaman mangga. Tanaman mangga memiliki kingdom Plantae, filum Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Sapindales, family Anarchaceae, genus Mangifera, dan spesiesnya Mangifera indica. Nah, sebelum itu, apa sih pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang tidak dapat kembali ke asal atau irreversible, yang meliputi pertambahan volume dan pertambahan massa. Pertumbuhan selain disebabkan pertambahan ukuran sel, pertumbuhan juga terjadi karena pertambahan jumlah sel. Pertumbuhan disertai dengan perubahan bentuk. Nah, untuk tanaman mangga termasuk ke dalam jenis tanaman dikotil, sehingga tanaman mangga mengalami dua pertumbuhan, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Proses perkembangan sejajar dengan pertumbuhan, namun perkembangan merupakan proses yang tidak dapat diukur dengan angka. Perkembangan tanaman mangga termasuk ke dalam proses perkembangan generatif. Tahap awal pertumbuhan tanaman mangga diawali dengan perkecambahan. Perkecambahan benih mangga bertipe hipogeal. Hipogeal adalah tipe perkecambahan di bawah tanah. Perkecambahan tipe ini di mana epikotil memanjang sehingga plumula keluar menembus kulit biji dan menembus ke atas tanah. Sedangkan katiledon tetap tertinggal di dalam tanah. Pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan utama yang menyangkut organ utama pada awal tumbuhan hidup. Pertumbuhan ini terjadi karena adanya aktivitas sel meristem yang banyak ditemukan di ujung akar, ujung batang, dan ketiak daun. Pada titik tumbuh, daerah pertumbuhan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu daerah pembelahan, daerah perpanjangan, dan daerah diferensiasi. Untuk yang pertama, daerah pembelahan atau biasa disebut juga dengan daerah meristematis, terletak di bagian paling ujung. Di daerah ini sel-sel baru terus-menerus dihasilkan melalui proses pembelahan. Masuk yang kedua, yaitu daerah pemanjangan atau biasa disebut juga elongasi. Di daerah ini sel-sel hasil pembelahan akan tumbuh sehingga ukuran sel bertambah besar. Pada akar, daerah ini menjadikan struktur akar lebih panjang dan dapat menembus tanah lebih dalam. Sedangkan pada batang, menjadikan batang tumbuh lebih tinggi dan memanjang. Yang terakhir ada daerah diferensiasi. Sel-sel yang telah tumbuh mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Sebagian sel mengalami diferensiasi menjadi epidermis, korteks, xilem, dan floem. Sebagian lagi membentuk parenkim, kolenkim, dan selenenkim. Pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan tanaman yang berkaitan dengan proses penambahan lebar dan diameter pada tumbuhan karena adanya aktivitas meristem later. Contoh dari meristem latera sendiri adalah sel cambium vasculer dan cambium gabus. Nah, di sini terdapat sebuah gambar. Dijelaskan pada gambar A merupakan hasil pertumbuhan primer. Terdapat lapisan epidermis, korteks, floem primer, cambium vasculer, xilem primer, dan embryo. Pada gambar B, dimulai pertumbuhannya sekunder dapat dilihat dari pembelahan sel-sel cambium vasculer yang membentuk xilem sekunder dan floem sekunder yang sebelumnya tidak ada. Dalam gambar B, batang sudah lebih besar dibandingkan dengan gambar A. Pada tahap ini, lapisan epidermis juga mati dan hilang. Terakhir pada gambar C, merupakan penambahan lebar dan tumbuhnya lingkar sekunder yang merupakan hasil aktivitas dari pembelahan cambium vasculer. Kita masuk ke perkembangan generatif. Perkembangan generatif ini sendiri adalah proses perkembangan tumbuhan dengan cara pembuahan dan penyerbukan yang terjadi di bunga. Bunga mangga sendiri merupakan bunga majemuk yang bercabang banyak di ujung rantingnya. Secara alami, bunga mangga muncul setelah periode pertunasan. Tanaman mangga memerlukan temperatur yang panas menjelang pembuahan, karena dengan temperatur tersebut mencegah pertumbuhan vegetatif dan mendorong pertumbuhan reproduktif. Temperatur yang digunakan dalam pertumbuhan mangga itu sekitar 24 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Oke, kemudian lanjut ke proses perkembangan generatif. Perkembangan generatif langsung dalam kandung lembaga dalam bakal biji, bermula dengan sabuk sari yang menempel di kepala putik. Kemudian tumbuh membentuk pembuluh sabuk sari atau tabung sabuk sari. Di dalam pembuluh sabuk sari terdapat dua inti generatif, yaitu inti sperma pertama dan kedua, dan satu inti vegetatif yang berasal dari pembelahan inti sabuk sari. Inti vegetatif berfungsi mengatur pertumbuhan tabung sari. Setelah itu, inti vegetatif akan mati. Pembuluh sabuk sari yang tumbuh di dalam tangkai kepala putik kemudian membentuk saluran menuju ke bakal buah yang mengandung bakal biji.
inti sperma pertama dan kedua bergerak menuju bakal biji. Di dalam kandung lembaga terdapat inti sel telur dan inti kandung lembaga sekunder. Inti sperma pertama masuk melalui mikrofil menuju ke inti sel telur. Inti sperma pertama akan melebur dengan inti sel telur. Hasil peleburan inti sperma pertama dengan sel telur adalah zigot. Zigot akan tumbuh menjadi lembaga bakal biji dan berkembang menjadi buah. Inti sperma kedua terus masuk ke dalam, kemudian melebur dengan inti kandung lembaga sekunder. Hasil peleburan inti sperma kedua dengan inti kandung lembaga sekunder adalah endosperm. Endosperm merupakan cadangan makanan bagi biji. Kemudian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yaitu ada dua, faktor eksternal dan faktor internal atau hormon. Pada faktor eksternal dapat meliputi air dan mineral, kelembapan, suhu, cahaya, dan jenis tanah. Kemudian pada faktor internal atau hormon meliputi auksin, giberelin, sitokinin, asam absitat, kalin, dan gas etilen. Kemudian lanjut ke pengaruh ketersediaan sinar matahari dan kadar garam terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pengaruh ketersediaan sinar matahari terhadap tanaman. Tanaman membutuhkan sinar matahari dalam proses fotosintesis. Namun, jumlah cahaya yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan karena merusak kerja hormon pertumbuhan atau auksin. Namun ketika tanaman kekurangan sinar matahari, tanaman tersebut akan tumbuh lebih cepat dan meregangkan batangnya untuk mencari cahaya. Hal ini disebut dengan proses etiolasi hidup. Tanaman yang kekurangan cahaya sinar matahari, tanaman tersebut akan tumbuh dengan keadaan yang lemah atau tidak kokoh, daun kecil, dan pucat. Tanaman juga akan menunjukkan gejala lain seperti menguningnya daun yang baru, batang yang tipis, dan panjang. Sedangkan tanaman yang terkena sinar matahari yang cukup, meskipun tanaman tersebut tumbuh lamban dibanding tanaman yang tidak terkena sinar matahari, tanaman tersebut akan tumbuh dengan keadaan kokoh, daun yang hijau. Untuk membuktikan teori tersebut, maka dapat dilakukan penelitian sederhana dengan kacang hijau, selanjutnya pengaruh intensitas sinar matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman mangga. Kebutuhan intensitas cahaya matahari tiap tanaman tentunya akan berbeda-beda. Kebutuhan intensitas cahaya tumbuhan yang rendah menghasilkan daun tanaman yang lebih tipis dan jumlah stomata yang banyak. Tanaman mangga dan tanaman kacang hijau merupakan tanaman dikotil, namun pertumbuhan sekunder dan perkembangan pada kedua tanaman tersebut berbeda. Pada tanaman mangga diketahui memiliki daun yang tebal dan batang yang lebih besar dibandingkan dengan kacang hijau. Hal ini dikarenakan tanaman mangga merupakan tanaman tahunan yang berumur panjang dan selalu melakukan aktivitas kambium, berbunga, dan berbuah. Tentunya berbeda dengan tanaman kacang hijau yang berumur pendek sehingga aktivitas kambium dan perkembangannya akan terbatas. Sehingga tanaman mangga membutuhkan intensitas cahaya matahari yang lebih tinggi. Yang B, pengaruh kadar garam terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Adanya kadar garam pada tempat tumbuh tanaman menyebabkan kadar air yang dikandung pada setiap tanaman akan semakin rendah. Kadar air garam menyebabkan tugel dan sel-sel stomata akan menutup dan tanaman akan mengalami tekanan osmotik, ketidakseimbangan zat hara, toksisitas ion, dan tekanan oksidatif. Selain itu, akan menurunkan kemampuan tanaman untuk menyerap air dan mengurangi kemampuan fotosintesis, sehingga akan mempengaruhi proses metabolisme tanaman. Untuk membuktikan teori tersebut, dapat dilakukan penelitian sederhana dengan media kacang hijau. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.